Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Syawal الذي ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ونسلم على خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه تقبل الله منا ومنكم من العائدين والفائزين العفو منكم إن شاء الله. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita patut bersyukur dan mengasah syukur kita supaya syukur insyaallah yang berkualitas. Alhamdulillah, napas kehidupan kembali kita dipinjamkan oleh Allah di akhir-akhir Syawal ini. Kembali kita beraktivitas yang melakukan aktivitas ibadah. Mudah-mudahan di Syawal ini saya menemukan minimal 3 kata yang mesti kita pelihara betul, rawat betul. Pertama, kita tetap melakukan disebut dengan istimrar. Dilanjutkan kebiasaan ketakwaan kita, kebiasaan ketaatan dan kesolehan kita itu di bulan suci Ramadan. Yang kedua al-irtifa namanya. Ada peningkatan ketaatan, peningkatan kesolehan, peningkatan semangat di dalam ketaatan. Itu irtifa namanya. Dan mudah-mudahan ada yang ketiga, kita bisa menemukan yakni bidayatul khair. Yakni memulai sesuatu yang baik yang kita temukan atas hidayah ilmu, semangat kita dalam membaca Quran, berzikir, berdoa, dan amalan-amalan fisik, amalan harta kita, amalan hati kita, amalan silaturahim kita. Semuanya itu menyatu lalu menghasilkan sebuah kepatuhan yang sangat luar biasa dan menemukan diri kita beramal yang mungkin belum pernah kita hadirkan sebelum Ramadan. Tapi sesudah Ramadan ini kita memulai sesuatu itu. Ini yang ketiga Pak, kita bisa rawat baik-baik. Jadi ada istimrar kita, ada yang disebut dengan al-irtifa kita, ada al-ibda bil khair, memulai sesuatu yang kebaikan yang kita rancang itu. Seperti yang biasa kita dengar hadis Nabi SAW, hadis Abu Ayyub Al-Ansari dikeluarkan oleh Muslim dan lainnya, bahwa man shoma Ramadana, siapa yang telah selesai Ramadannya, summa, ini sinilah istimrarnya nih. Kata summa, ada kelanjutan sesudah Ramadan. Tidak mati dan tidak berhenti, tidak pensiun kita di Ramadan ini. Sesudah Ramadan ada summa, ada istimrar, ada kelanjutan, ada kelanjutan amal-amal Ramadan kita. Apa itu? Kata Nabi, sitta min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Ramadan selesai, lanjut istimrar kita, yakni sittah min Syawal. 1 bulan tambah 6 hari, atau 1 tambah 6, berapa nilainya kata Nabi? Kasyam, puasa orang seperti ini, 1 bulan tambah 6 hari, nilainya kata Nabi adalah addah 1 tahun atau 360 hari. Di rumus hadis ini 1 tambah 6 itu bukan 7.
1 tambah 6 bukan 16, tapi 360. Karena ada nilai istimrarnya, nilai kelanjutan sebuah pekerjaan kebaikan. Jadi ada penghargaan Allah, ada penghargaan Rasulullah SAW melalui orang yang mempertahankan ibadahnya, melanjutkan ibadahnya. Wajib Ramadannya dia usahakan selesai, kemudian dia lanjut Syawalnya. Dan hampir semua ibadah seperti itu, Pak. Ada wajibnya, ada sunnahnya, ada pokok, ada tambahannya. Maka ada disebut dengan amalan-amalan an-nawafil, tambahan-tambahan, atau ada namanya at-tatawwu, ya, yakni kesukarelaan melakukan. Ada salat wajib, ada sunnah, atau at-tatawwu, atau an-nawafil. Begitulah ibadah, seperti ibadah Ramadan. Ada ibadah Ramadan, kemudian kita lanjutkan dengan ibadah yang sifatnya sunnah. Dan ini bukan cuma ibadah Syawal sebenarnya. Ada Senin, Kamis, ada puasa putih, ada puasa Daud. Kalau sudah sampai di makam Daud itu sudah luar biasa, Pak. Ya, Senin, kalau tadi puasa apa di sini? Syawal tadi ya? Puasa Syawal, alhamdulillah. Ya, kan Syawal itu boleh mutatabi'in, berturut-turut, boleh juga selang-seling, boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Nabi itu cuma memakai bahasa umum, min Syawal. Yang penting bulan Syawal. Mungkin ada yang dulu langsung sesudah Lebaran itu langsung puasa, ya boleh, silahkan. Itu pilihan. Ya, mungkin ada yang ambil Senin Kamis. Yang penting berpuasa, sebab nilai ini bisa di puasa. Ibadah itu bisa diparalelkan. Kalau berniat ke Syawal, bisa ikut Seninnya, bisa ikut Kamisnya, bisa ikut puasa putihnya. Jadi ada puasa-puasa sunnah itu bisa saling menutupi. Ya, kita berniat Syawal, ikut. Kita sholat sunnah Qabliyah subuh itu ikut sunnah azan, ikut tahiyatul masjid, ikut sunnah wudu. Nah, kenapa? Karena ibadah ini sama hukumnya, sama statusnya, jenisnya sama, jumlahnya sama, jadi insya Allah sama. Bisa saling menutupi, Pak. Dan ini butuh kita kecerdasan di dalam beramal. Mana yang kita jadikan pokok, kemudian yang lain ikut. Ramadan itu pokok, Syawal itu ikut. Jangan Syawalnya niat, Ramadannya tidak ikut, Pak. Kalau Ramadannya kerja, Syawalnya ikut. Ada suara di mana itu? Ya. Oh ya, Ibu, ya kita sholat saja, kita bersih. Ya, mau ke ceramah saya kasih mic juga. Ya. Baik, saya lanjut. Insya Allah jamaah sekalian, rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada kelanjutan. Kalau ada kelanjutan puasa, ada kelanjutan sholat, seperti salat tarawih. Tarawih di bulan Ramadan, pulang itu, Pak. Nanti tahun depan baru dia muncul. Qiyamul Ramadan itu sudah pulang. Nanti tahun berikut baru dia datang. Tapi ada 4 sholat itu tidak pulang-pulang dan tidak pergi nih. Dia tidak berpisah dengan kita. Namanya Qiyamul Lail, tahajud, salatul lail, salatul witr. 4 ini Qiyamul Lail, tahajud, Qiyamul Lail, tahajud,
itu salatul lail, salatul witir, Pak. Tidak pergi. Ya, dia tidak pergi dengan kita. Dia tetap ada. Qiyamul lail, tahajud, salatul lail, witir ini tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Dia ada sepanjang tahun dan sepanjang napas kita ada. Jadi keliru kalau tahajud hanya di bulan Ramadan. Dia lanjut saja. Tahajud ini Ramadan ada, di luar Ramadan ada. Salatul lail, 4 salat ini tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Diistimrarkan saja, diteruskan saja, dilanjutkan saja. Mudah-mudahan kita bisa, Pak, mengambil nasihat seperti nasihat Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, inna min alamatin min kabulil amal, sungguh tanda dari sebuah amalan itu, kata beliau, adalah innal hasanat al-hasanatu ba'daha. Kebaikan itu kalau dia diterima di sisi Allah, apa cirinya yang paling tanda bahwa itu diterima? Bahwa kebaikan kita hari ini menghasilkan kebaikan berikutnya. Kebaikan itu mengundang kebaikan. Amal soleh itu mengundang kesalehan. Artinya kalau puasa itu, Pak, dibangun dengan ilmu, puasa dibangun dengan iman, puasa dibangun dengan ikhtisab, keikhlasan, dia tidak pernah berhenti. Dia lanjut untuk mencari terus amal-amal berikutnya. Jadi insya Allah puasa itu sebenarnya agenda seumur hidup. Inilah oleh Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang dirinya mengaku diri beriman, sudah beriman jangan berhenti di situ. Ittaqullah, kau bertakwa. Dan takwa itu, kata Allah, belum berhenti, haqqa tuqati, takwamu yang sebenar-benarnya. Lalu Allah tutup 4 kali ini tingkatan. Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan bertakwa itu. Orang beriman, bertakwalah. Bukan takwa pinggiran, bukan takwa musiman, bukan takwa sepotong-sepotong, tapi takwa yang memang haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, takwa yang seperti ini, Pak, Ramadan tidak Ramadan, tetap ya, diterima puasanya, diterima salatnya. Jangan puasa tapi tidak salat, bukan takwa namanya. Sama, Pak, rajin salat tapi tidak menutup aurat. Nah, takwanya itu belum haqqa tuqatih. Salat dia tutup dirinya dengan menutup aurat. Waktu salat sudah assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, buka auratnya. Ini takwa sepotong-sepotong. Yang menyuruh salat kan Allah, yang menyuruh menutup aurat juga Allah. Kenapa diterima sepotong? Kenapa dibuang sepotong? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Kamu menerima sebagian, kamu menolak sebagian? Tidak begitu orang bertakwa, Pak. Orang bertakwa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffa, menyeluruh. Mudah-mudahan jemaah sekalian kita bisa istimrar puasa kita, lanjut sholat kita, lanjut bacaan Quran kita. Kita mengaji bulan Ramadan, mengaji, lanjut sesudah Ramadan. Karena mengaji itu bukan cuma di bulan suci Ramadan. Lanjut saja. Terus berkelanjutan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahi Allah Tuhanmu. Mati pakai baru berhenti, hatta ya'tiyakal yakin. Sepakat ahli tafsir, dimaksud al-yakin adalah al-maut. Nanti mati baru berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu
bagaimana kita bisa melanjutkan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kalau perlu Pak, ada yang kedua, al-irtifa namanya, ditingkatkan. Tingkatkan ibadah kita meningkat mungkin karena sudah kita tambah ilmu di bulan Ramadan. Malamnya diisi Pak, cara mataruih, subuhnya diisi, bahkan siangnya diisi, sorenya diisi. Hampir telinga kita itu di bulan Ramadan, Masya Allah, penuh dengan siraman-siraman ilmu, siraman-siraman rohani, maka terus. Umat Islam itu Pak, tidak mengenal pensiun dalam beribadah. Terus, dan kita tidak pernah mengenal namanya cuti dalam beribadah. Tidak ada cuti dalam ketaatan. Faiza faraktafan sab. Kalau selesai satu, pindah lagi yang lain. Nah seperti itu insya Allah harapan kita. Mari mudah-mudahan kita teruskan irtifa. Irtifanya apa? Tingkatkan bisa mungkin kuantitasnya, kualitasnya, tingkatkan kualitasnya, semakin berkualitas ibadah kita. Ya, kalau mungkin dulu belum, ya mungkin sholat-sholat sunnah kita terbatas, sempurnakan Pak. Bisa kita memelihara 12 rakaat sehari semalam Pak, paling rendah. Itu yang muakkad, sangat kuat. Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rakataini ba'daha. Jadi duhur itu Pak, arba'an qabla zuhri, wa rakataini ba'daha. 2 rakaat. Bahkan arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'daha. Bahkan ada riwayat 4 sebelumnya, 4 sesudahnya. Dan ini semuanya sahih insyaallah. Bisa juga warakataini ba'dal maghrib, warakataini ba'dal isya. Jadi ba'da isya, warakataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Siapa memilih man shalla isna, siapa memilih isna asyara, siapa memelihara 12 rakaat sehari semalam, bunyalahu baitan fil jannah, dijamin dibangunkan rumah khusus di surga. Ini ditingkatkan. Mari jaga, kalau kita mau pelihara 12 ini luar biasa Pak. Tapi bukan cuma yang 12 ini. Masih ada salat-salat sunnah yang lainnya. Seperti yang gairu muakkad, sebelum maghrib, sebelum asar. Itu belum tadi kita sebutkan, tapi yang 12 kita ulang Pak. 12 arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Maka itulah sebabnya Pak, di zuhur itu agak sedikit lebih panjang waktu sebelum duhur itu supaya bisa ambil 4 rakaat. 4 rakaat diambil jatah itu. Ya, kemudian ya ditingkatkan ibadah-ibadah lain selain daripada ibadah-ibadah sunnah. Ya, ditingkatkan mungkin amalan-amalan puasa kita. Kalau dulu belum mengambil hari Senin, Kamis, ditingkatkan. Ya, puasa putih. Ya, salasa asyara, arba asyara, hamsa asyara. 13, 14 dan 15. Dan mungkin sudah bisa yang sudah tingkat puncak ibadah puasa sunnahnya pada puasa Daud. Daud itu ya 1 hari puasa, 1 hari tidak. Wah, ini sudah luar biasa. Kalau sudah berusaha irtifa, kita melangkah kepada yang ketiga, namanya ibda'ul khair. Memulai sesuatu yang baik. Belum pernah dihadirkan di Ramadan, sudah di Ramadan baru ada menghasilkan sesuatu yang baik. Mungkin yang belum teratur mengaji, teratur. Ya. Mungkin belum teratur sholat malam, baru teratur. Mungkin belum terbiasa bersedekah,
baru dimulai. Semangat-semangat begini Pak, itu semuanya adalah terangkum dengan sebuah istilah istiqomah, istimrar, irtifa, ibda'ul bil khair. Itu semuanya tiga-tiganya kalau bisa kita bahasakan dengan bahasa istiqomah kembali. Ya, istimrar, irtifa, ibda' bil khair, itu semuanya istiqomah. Dan insya Allah bagus Pak ya kalau sesudah Ramadan ini ada sesuatu kita pikirkan, ada sesuatu kita renungkan, sesuatu kita tekadkan. Saya memulai bulan Syawal ini, amalan ini. Kita berusaha Pak, bertekad misalnya. Biasa selalu terlambat ke masjid. Bertekad tidak lagi terlambat. Kalau masih sering peserta masbuk, berhenti, kita mulai. Itu namanya ibda, memulai sesuatu. Program memulai Pak penting, itu sebuah titipan Syawal bagi kita. Ya. Saya banyak di bulan Syawal ini memulai sesuatu pada teman-teman, sahabat-sahabat. Kita mulai. Siapa tahu baik yang kuat merokok dulu, yang kuat merokok, berhenti. Mulai sesuatu. Ya, yang masih sering dulu marah-marah, berhenti. Memulai. Ada sesuatu permulaan. Ya, yang masih sering gonceng-gonceng yang bukan mahramnya, berhenti. Tekad. Itu namanya memulai sesuatu yang baik. Insya Allah. Mudah-mudahan 3 hal ini kita insya Allah amalan-amalannya terangkum dan kita masuk di amalan yang selain zahir, ada namanya amalan batiniah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadah hiya at-taqarrub ila Allah ma yuhibbuhu wa ma yarda zahiran aw batinan. Ibadah itu adalah segala cara mendekatkan diri kepada Allah. Yang Allah cinta, Allah ridha, baik yang zahir. Ini mohon maaf Pak, jangan-jangan kita ini sibuk di zahir tapi tidak atau melupakan perkara batinnya kita punya ibadah. Contoh, hitam tidak tak sujud di sini, tapi kita benci sama saudara kita. Kita penuh dengan prasangka buruk. Kita sering baca Quran, sering sholat, sering haji dan umrah, fisik luar biasa. Tapi kita punya hati dengki, sombong, riya, amalan-amalan batinnya itu busuk. Dan ini yang paling menentukan. Banyak ahlu surga coba sekalian, bukan amalan zahirnya yang hebat, tapi amalan-amalan batinnya yang hebat. Nah, cuma minta tolong jangan mengatakan yang penting ya, biar saya tidak sholat, yang penting hatiku baik. Tidak boleh itu. Tidak ada itu. Tolong jangan pernah mengatakan yang penting saya biar tidak ke masjid, yang penting para sangkut dan ingatanku ke masjid. Tidak bisa. Itu bukan seperti itu yang dituntut. Ada sebagian perempuan disuruh menutup aurat, dia bilang, biar Tommy saya tidak tutup aurat, yang penting hatiku baik. Daripada pakai jilbab tapi cerewet kok. Oh, enggak boleh pakai begitu. Ini contoh yang tidak benar. Dia bilang yang penting hatiku baik, biar tidak pakai jilbab. Enggak. Syariat menutup aurat wajib. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Tanda busuknya kita punya hati, ya ketika syariat itu kita tidak mau ambil. Ketika kita tidak mau sholat, itu tandanya rusaknya kita punya hati. Iya, ya, seperti itu jamaah sekalian. Rahmati oleh Allah, siapa tahu kita ini di masjid Pak, sering ketemu, sering ya bersentuhan kepentingan, mungkin bicara-bicara
Tapi tersinggung cepat dimaafkan saja. Pakai kekuatan wal afina anin nas. Maaf ya, jangan dikira itu satu jamaah hitam di atas sujud. Jangan dikira bilang tidak ada baku bombe. Banyak tuh. Tapi tidak ada di Ar-Rahman. Tidak ada. Ya, pulang pi. Tidak ada ya. Insyaallah. Jadi sesama jamaah, sesama majelis taklim. Ya, pokoknya kalau sering ketemu, sering bicara, ada kepentingan yang sering berbenturan. Seperti di masjid. Ya, ada samuatikan AC, ada satu kasih mau menyala. Itu, ya. Pasti Pak, ada keles-keles. Dan ini kita mohon. Mari kita keluarkan jurus terbaik kita. Ciri manusia bertakwa. Satu diantaranya Allah tuntut adalah wal afina anin nas. Bisa menghapus. Jadi afi itu Pak. Afu itu menghapus yang menyakitkan. Menghapus yang menyakitkan. Nah itu kata Nabi SAW, ma zadallahu bi'afwin illa izza. Siapa yang berani dan mampu melupakan itu, kejelekannya orang yang menyakitkan dirinya, illa izza, semakin dia diangkat, semakin dia mulia. Tidak ada orang hina jemaah sekalian kalau dia berkata, saya maafkan, saya lupakan. Ini kekuatan Mbak. Ya, mudah-mudahan Mbak di masjid kita ini, ya saya yakin ada keles-keles. Kalau ada mau dikerja, apalagi bulan Ramadan Pak, bulan Ramadan itu banyak juga kepentingan kita, iya. Banyak pasti maunya satu dengan lain itu berbeda. Saya persilakan Pak, kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mau diperjelas sebelum kita, ya saya persilakan. Iya. Iya, iya. Iya. Ya, dilanjutkan. Ya, terus. Iya. Iya. Bisa dilanjutkan. Lanjut saja. Namanya tarawih kalau bulan Ramadan. Sesudah Ramadan ini bisa lail kalau kita tidak tidur. Kalau tidur kita hajud namanya. Bisa? Terus bisa saja. Bisa. Karena tidak ada pembatasan. Bisa sebelum tidur, bisa bangun tidur. Bisa sendiri, bisa berjamaah. Iya. Iya. Ya kalau kita masbuk, sebelum, oh ya. Ya. Qabliyah subuh ya. Bisa disatukan. Sayang kita lihat ini kan belum sudah azan ini. Kalau kita datang Pak sebelum azan, bisa sunnah wudu, bisa tahiyatul masjid. Ya kalau sudah azan makin datang di masjid, kita lihat misalnya 3 menit mami, bisa diambil qabliyah subuh, ikut tahiyatul masjidnya, ikut wudunya,
ikut sunnah azan dan iqamahnya. Bisa Pak disatukan. Niatnya qabliyah subuh. Ikut semua. Kan begini, untuk tahiyatul masjid kan Nabi mengatakan, "Iza dahala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain." Apabila kalian masuk masjid, jangan langsung duduk, tapi sholat dulu. Dan sholatnya situ tidak ditentukan sholat apa, Pak. Maka boleh niat sholat tahiyatul, boleh sholat qabliyah subuh. Berarti kalau dia qabliyah subuh sama dengan dia sholat. Karena Nabi larangannya cuma larangan jangan duduk, tapi sholat dulu. Sudah. Demikian juga mendengar azan. Likulli azanain salatun. Setiap ada azan dan iqamah, ada sholat sunnah. Maka kalau sudah azan Pak baru kita qabliyah subuh sudah masuk itu. Ada sholat. Sholat apa? Ya sholat. Ada qabliyahnya. Kalau tidak ada qabliyahnya ya sholat apa? Likulli azan seperti ini sebentar. Sholat sunnah isya. Mungkin Pak kita tidak menemukan teks bahwa ada sholat sunnah sebelum isya. Tapi boleh sholat sunnah yang niatnya sholat sunnah azan yang dilakukan sebelum isya itu. Ya, Masya Allah. Ya. Sudah dapat konsumsinya. Baik. Bagi seperti itu Pak Haji. Ya. Ya. Setelah salat bisa, dia bilang bisa kita salat Ya. Saya belum berpendapat seperti itu Pak Haji. Bahwa salat tahiyatul masjid karena sudah pakai salat. Belum. Karena tahiyatul masjid sebenarnya kan salat menghormati masjid dan larangannya Nabi jangan langsung duduk. Berarti dia qada tadi tahiyatul masjidnya. Dia ganti, dia undur ke belakang. Yang saya pahami boleh adalah kalau kita datang ke masjid subuh misalnya. Kita hendak tahiyatul masjid. Kita hendak sunnah uduk. Kita juga hendak sunnah azan. Langsung ke sholat subuh bersama dengan imam. Kan dilarang sholat sunnah sesudah subuh. Tapi khusus untuk subuh Nabi izinkan. Khusus untuk subuh diizinkan sholat sunnah sesudah subuh dengan niat mengganti yang ketinggalan sebelumnya. Qabliyah tadi mengganti yang sudah. Tapi yang paling bagus adalah sunnah waktu duha di situ diselipkan untuk ditutup. Kalau kita di masjid Pak kurang bagus, kurang paham, kurang ini karena bisa jadi persangkaan orang salat sunnah. Apa itu dilarang orang salat sunnah? Kenapa salat sunnah? Ya. Itu mengkodak namanya sholat sunnah. Kalau ada mengkodak sholat 5 waktu, berarti sholat sunnah juga dia kiaskan bisa juga dikodok atau diganti. Ya, seperti kita tidak sholat sunnah duhur, sebelum duhur, nanti sudah duhur baru ada kesempatan, dia kiaskan boleh. Ya, dia kiaskan boleh.